sini saya akan menjelaskan metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak serta hubungannya. Yang pertama saya akan menjelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrit dan juga ruminansia. Yang pertama, pada monogastrit, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan lumas kalifa, terus di dalam gizzard secara mekanis dan dihidrolisis dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas. Kemudian ada empedu serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan secara kasar tidak mampu digradasi selanjutnya sebagai kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan, yaitu seperti sekum, rektum, kolon. Kemudian yang kedua, pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi privat. Kemudian asam privat dihasilkan akan diubah menjadi viva CO2 dan juga CH4. Kemudian yaitu ada proses metabolisme karbohidrat di hati dari pegari produk awal dan juga produk akhir. Metabolisme karbohidrat dalam proses metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi spesifik sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu menyimpan glukogen, mengubah glutosa dan fruktosa menjadi glukosa dan glukogenesis, membantu banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Kemudian hati penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal, misalnya penyimpanan glukogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah. Yang ketiga, proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampurkan ke dalam praktikulus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus, yaitu mengaduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. Hasil dari pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, kemudian ada pepton dan peptide. Kemudian selanjutnya penyerapan protein dimulai ketika makanan itu masuk ke dalam usus. Selanjutnya ada mukosa usus, terdiri dari lapisan otot licin atau jaringan ikat dan epitel. Dan mukosa terdapat banyak virus yang mengandung banyak pembuluh darah dan membentuk limfas kecil. Kemudian lipasan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari virus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum asam amino ini setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass protein mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus. Kemudian protein pakan atau NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba, kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen, sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping itu dimanfaatkan oleh mikroba rumen, amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen di bawah hati dan berubah menjadi urea. Kemudian yang keempat, ada proses metabolisme protein yang terjadi dalam hati. Dalam rumen, protein pakan akan mengalami hidrolisa menjadi diglycosida oleh enzim.
protolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen di gloptida ini selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen yang pertumbuhannya terutama oleh Bacteroides ruminicola. Bakteri ini mempunyai sistem transport yang mengangkut asam amino ke dalam tubuh. Bacteroides ruminicola ini bisa menggunakan 40% peptida dalam rumen, sedangkan Fibrosolifen menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, sebagian akan mengalir kembali ke usus halus. Kemudian yang kelima yaitu proses pencernaan lemak pada monogastrik dan juga ruminansia. Proses pencernaan lemak pada ruminansia. Pencernaan lemak pada umumnya dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak yang jenuh tak jenuh tidak terserap di rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi yang sebagian alat atau teleportasi lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh di dalam usus halus. Dipecah menjadi asam lemak dan digliserol oleh enzim yang enzim lipase. Kemudian gliserol meneruskan penjelasannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Lemak yang diserap masuk ke peredaran darah melalui vena portal ke hati melalui sistem limatik dan ductus thoraciculus. Bagian dari lemak ayam akan diserap utama yang masuk ke peredaran darah melalui sistem limfatik dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme di dalam hati, tersedia untuk sesuatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan dan kemudian pencernaan lemak pada hewan monogastrik atau lambung tunggal. Sebagian besar lemak dalam makanan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon intergastrik. Ia menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan lemak yang diemulsikan oleh empedu dengan gliserol garam-garam. Empedu menyempitkan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase dan gliserol. Asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid stabilisasi dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening sebagai gula kecil yang disebut dengan kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran darah. Yang keenam adalah proses metabolisme lemak di dalam hati. Proses yang pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini lemak akan diputus ikatan ester trigliserida, fosfolipid dan glikolipid yang dilakukan bakteri rumen. Pada proses ini menghasilkan asam lemak dan juga laktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh akan dipisahkan dari asam lemak gliserol dan laktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi PSK
Selanjutnya ada bakteri perubahan anaerob fibrolipolitikal digunakan oleh hidrolisis trigliserida. Bakteri Febrisolvens digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen lemak. Kemudian ada pH dan bakteri rendah. Proses kedua adalah hidrogenesis dan biohidrogenesi. Proses ini terjadi awal tak jenuh hasil proses hidrolisis dalam rumen. Terjadi disomerisasi dari ikatan dan menjadi transisomerisasi, menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Kemudian ada biohidrogenasi, menyebabkan lemak esensial rusak. Namun karena itu mengalami definisi lemak esensial dapat dipenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminan ini masuk ke dalam duodenum. Kemudian sebagian asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Kemudian lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Kemudian pada usus halus lemak akan disintesis menjadi gliserida. Asam lemak oleh enzim lipase. Kemudian asam lemak ini membentuk triacylglycerol dalam epitel usus. Trigliserol ini dan juga kolesterol membentuk kilomikron yang akan masuk ke aliran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketujuh ada menjelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi dalam tubuh baik unggas maupun ruminansia. Keterkaitannya yaitu metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir pencernaan lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan asam pirufat. Sementara itu hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas dua karbon. Setiap dua karbon akan mengikat satu molekul koenzim A kemudian menjadi molekul asetil koenzim A yang dapat masuk dalam jalur metabolisme karbohidrat. Asetil koenzim ini yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak karbohidrat berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak. Bawah ini kulit atau jaringan yang disebut sebagai adiposa. Terkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein akan mengalami tiga cara, yaitu yang pertama asam amino akan diubah menjadi pirufat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Yang kedua asam amino ketogonik diubah menjadi etil koenzim A yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Yang ketiga yaitu asam amino non glukogenik dan non ketogonik dideaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.